Minggu ini dalam tahun gereja adalah minggu kelima sesudah Paskah. Paskah yang kita rayakan sebagai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberi hidup, pengharapan dan sukacita baru kepada kita. Serentak dengan itu kita mengarahkan pandangan kepada janji yang Tuhan Yesus pernah katakan kepada murid-muridnya, yaitu bahwa Ia akan mengutus seorang penghibur yang akan menyertai, menghibur, menuntun dan mengajar umatnya. Dia adalah Roh Kudus. Oleh karena itu, mari kita mulai ibadah pembukaan bulan misi Pentakosta di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, dan Roh Kudus, Sang Penghibur. Amin. Kita mulai ibadah ini dengan menaikkan pujian bagi Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita menaikkan pengakuan kita di hadapan Tuhan demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di mana kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Mazmur 66 ayat yang ke-20 menjadi introitus. Saat ini demikian bunyinya: Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan yang tidak menjauhkan kasih setianya kepadaku. Firman Tuhan ini mari kita menyambut dan merenungkannya melalui pujian. Kembali kita naikkan pujian.
kita akan membaca Mazmur secara lintani. Bapak Ibu, saudara-saudariku, adik-adik di rumah, saya akan mendahulunya, lalu kemudian Bapak Ibu dan adik-adik menyambutnya dan seterusnya. Mazmur 95 ayat 1 sampai ayat yang ke-7b. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Sebab Dialah Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, adik-adik di rumah, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Adik-adik mohon untuk berdiri di depan, di tengah-tengah orang tua, kakek nenek, dan Bapak akan mendoakan adik-adik sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan bagi kami, putra dan putri anak cucu kami yang harus kami pelihara dan memberikan mereka dasar-dasar iman yang benar. Bekal nanti mereka menjadi dewasa dan mampu untuk mengambil keputusan dengan takut akan Engkau. Kami mohonkan pertolongan Tuhan untuk menyertai kami sebagai orang tua agar kami memberikan materi-materi yang baik, agar kami bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan bagi kami, yaitu anak cucu kami. Agar nanti tumbuh kembang anak-anak kami, Tuhan, dalam pemeliharaan yang benar. Kami memberikan teladan yang benar, dan kami mengarahkan iman mereka untuk percaya dan meyakini Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidupnya. Bapa, kami berdoa Tuhan agar anak-anak kami ini Engkau berikan anugerah kesehatan, kekuatan dan perlindungan. Kala mereka beraktivitas, Engkau menjaga melindungi mereka dari kecelakaan mara bahaya, bahkan maut juga wabah yang ada. Kami juga mohonkan Tuhan pemeliharaan-Mu lewat Engkau mengaruniakan bagi anak-anak kami ini talenta-talenta, kecerdasan, kepintaran juga hikmat-Mu, supaya nanti apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, kepintaran, talenta itu juga menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk masa depan mereka. Kau rancang dengan rancangan Tuhan saja melampaui apa yang kami pikirkan. Bapa, akhirnya kami menyerahkan putra dan putri ini. Untuk kami mohonkan dari surga Engkau menurunkan berkat bagi anak-anak kami. Arahkan hati dan hidup-Mu, anak-anakku, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkati-Mu, anak-anakku, saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah kita menyerahkan putra dan putri kita dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita sering kali menyadari bahwa apa yang kita hadirkan dalam tumbuh kembang anak-anak kami ini dipenuhi dengan dosa dan salah. Di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, bahkan di hadapan anak-anak kita. Mari kita merendahkan diri, kemudian kita mengucap syukur, karena bagian itu yang akan mengawali kita untuk layak mendapat berkat Tuhan dalam peribadahan saat ini. Mari kita berdoa kembali. Kami mengaku dosa dan salah kami Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Meskipun kami mampu dengan rapinya menyelubungi diri kami di hadapan sesama kami, namun di hadapan Tuhan terlihat siapa kami. Karena itu Tuhan, kami mengaku dosa dan salah. Itu banyak hal yang sudah kami lakukan mengecewakan hati-Mu. Mampukan kami Tuhan juga memiliki belas kasihan seperti Engkau yang tetap senantiasa menerima kami dengan segala apa yang kami sudah perbuat di hadapan-Mu. Kami menyesali akan dosa dan salah kami, dan pengampunan Tuhan itu juga yang menghantar kami untuk menjadi
pribadi-pribadi yang juga mau mengampuni, melupakan setiap orang yang bersalah kepada kami. Dengan pendamaian itu Tuhan, kami dilayakkan untuk menerima berkat Tuhan saat ini, sepanjang ibadah ini. Kami juga menyerahkan ibadah ini Tuhan dalam lawatan-Mu, sehingga tidak ada intimidasi dari kuasa lain yang ingin peribadahan kami jauh daripada kendali Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami mohonkan berkat-Mu dari awal sampai dengan pada akhirnya dalam peribadahan ini, supaya nama Tuhan senantiasa kami permuliakan dan berkat Tuhan kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita sambut pengakuan dosa tadi dengan pujian. Berita anugerah 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan sesuai dengan firman Tuhan ini, sebagai hambanya saya menyatakan pengampunan dosa saat ini boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari menyambutnya dengan berdiri bersalaman, lalu mengatakan Tuhan mengasihi dan mengampuni kita. Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara dan saya. Petunjuk hidup baru Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Firman Tuhan ini kita sambut dengan pujian. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, yang senantiasa memperdengarkan firman-Mu bagi kami, dan tidak pernah jemu untuk mengingatkan kami, menyirami hati kami yang kering ini dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan yang baru untuk kami siap melangkah dalam hidup kami hari lepas hari di tengah tantangan atau cobaan yang ada. Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya firman Tuhan tidak kami terka dengan logika kami yang terbatas, melainkan hikmat surgawi yang datang daripada Tuhan. Kami yang mendengarkan diberkati dan
Namamu dimuliakan lebih heran lagi. Perkenankan hamba yang menyampaikan firman Tuhan, bunyikan di balik kemuliaan salib Tuhan, sehingga kiranya terjadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mohonkan perlindungan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga tidak ada yang mengintimidasi kami dalam kami merenungkan kembali firman Tuhan. Jadikan kami juga pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Dari Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, Shalom, selamat pagi. Ibadah kali ini adalah ibadah pembukaan bulan misi Pentakosta. Dan puji Tuhan karena diawali dengan bagaimana kita diajar untuk membangun relasi yang benar di dalam doa. Karena doa adalah kekuatan kita. Doa adalah kesempatan di mana kita bisa berjumpa muka dengan Allah yang tersembunyi atau yang tidak tampak itu. Karena Ia melihat hati kita, Ia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Ia pun tahu apa yang menjadi pergumulan kita, dan Ia tahu apa yang harus dilakukan untuk saudara dan saya. Dan karena itu berdoa itu penting sekali bagi pertumbuhan iman kita. Berdoa adalah senjata satu-satunya dalam kita menghadapi persoalan. Di luar kekuatan manusia, ada kuasa Allah yang tanpa batas, yang mampu diraih hanya melalui relasi yang intim atau yang karib dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mengapa kemudian Tuhan mengajarkan bagaimana berdoa yang benar? Itu artinya ada berdoa dengan cara-cara yang salah, karena doa itu bukan urusan manusia dengan manusia, doa itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Dan ketika orang berdoa di tikungan-tikungan jalan, dikatakan di ayat ini, atau di rumah-rumah ibadah, ia mempertontonkan kesuciannya di hadapan semua orang. Dan ketika orang menganggap orang itu pandai berdoa, kata-katanya bagus, dilihat semua orang, di situ letak upahnya, bahwa dianggap sebagai orang yang suci oleh orang-orang yang berdosa. Dia mendapatkan penghargaan di mata manusia.
Bukan di situ poin doa, karena doa bukan urusan manusia dengan manusia. Doa itu relasi intim dengan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus mengajak pola yang benar dalam doa, yaitu masuklah ke dalam kamarmu, bersekutulah secara diam-diam dengan Allah yang tidak terlihat atau yang tersembunyi itu. Sampaikan, bahkan di dalam menyampaikan doamu tidak melihat bagaimana kata-kata indahmu disampaikan, tetapi bagaimana hatimu berteriak, bagaimana hatimu bersuara kepada Tuhan, bagaimana hatimu mencoba berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ada seorang anak perempuan yang bermain-main di taman. Ini ada cerita seperti itu. Bermain-main di taman, tiba-tiba seekor banteng mengejarnya, karena si anak perempuan ini sibuk dengan kupu-kupunya, mengejar kupu-kupu. Terus seekor banteng itu melihat perempuan itu dan tertarik, dikarenakan perempuan itu menggunakan warna merah di bajunya. Dia mengenakan baju berwarna merah. Kita tahu kan matador itu jika melihat kain merah maka banteng itu akan berlari mengejar kain merah itu. Di situ menjadi pertunjukan. Tapi ini bukan pertunjukan, ini seorang anak yang terancam nyawanya karena seekor banteng yang buas sekali ingin menerkamnya, tertarik dengan warna merah yang dia pakai. Si banteng berlari menghampiri wanita kecil itu dengan kupu-kupunya. Sebelum sampai tanduk banteng ke tubuh, jarak beberapa meter itu, wanita itu berlutut seketika itu dan berdoa dengan mengatakan demikian, Tuhan Yesus berkati makanan dan minuman ini, amin. Maaf, dari cara berdoanya, dia berdoa di tempat yang di lapangan luas, lapangan banteng. Tapi saat itu tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menolongnya, tidak ada yang mampu menolongnya. Hanya berjarak beberapa meter saja perempuan ini akan kehilangan nyawanya karena tanduk banteng itu akan merobek tubuhnya. Dan dia pun menggunakan doa yang salah, doa makan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan hadir bukan melihat doanya, tetapi melihat bahwa anak ini saat itu juga membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Akhirnya seketika itu banteng itu berhenti dan kembali ke tempat semula, tidak jadi menyerang wanita itu karena sesuatu menghalanginya. Dan sesuatu itu kita percaya bahwa Tuhan mengabulkan doanya saat itu, karena Tuhan tidak melihat kata-kata, tidak melihat bagaimana engkau bagusnya merangkai kata dalam doamu. Tuhan melihat hatimu dan kebutuhanmu. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan tahu sebelum engkau menyampaikannya. Jadi doa adalah kekuatan dan relasi yang intim dengan Tuhan. Bukan soal kata-kata, bukan soal bagaimana engkau merangkai. Nah, relasi yang intim itu tentu saja akhirnya dijabarkan oleh Kristus dalam doa Bapa kami. Poin-poin di bawahnya kemudian dijabarkan oleh Tuhan. Poin-poin relasi itu diperbaiki dalam poin-poin yang Tuhan sampaikan lewat doa Bapa kami itu. Relasi itu dirumuskan dalam poin-poin doa Bapa kami. Kita melihat bagaimana doa Bapa kami yang seringkali kita sampaikan dengan fasih sekali di luar kepala karena kita sudah hafal. Rupanya bukan tidak hanya hafal saja, kita harus tahu inti sari dari kehendak Tuhan lewat rangkuman doa Bapa kami itu apa. Yang pertama, ada proposal yang dinaikkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ada pengakuan bahwa kita adalah manusia yang sesungguhnya tidak layak menghampiri tahta kudus Tuhan. Karena itu sadar dirilah bahwa manusia yang kotor ini membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dengan mengagungkan namanya, memposisikan Allah di posisi yang benar dalam hidup kita, di atas segala-galanya. Dalam poin dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, artinya menghendaki kedaulatan Allah itu mewarnai hidupmu, bukan kedaulatanmu.
Analogi kerajaan Tuhan itu berarti kedaulatan Tuhan. Teokrasi, bukan demokrasi. Pemerintahan Allah berkuasa atas memerintah hidupmu. Mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan daily bread. Karena orang timur ini agak sedikit punya sopan santun lebih daripada saudara-saudara kita dari negeri barat sana, sehingga seolah-olah doa berikanlah kami makanan kami yang secukupnya ini seperti sing juari gitu, ngidih lebih kan ya, bahasa Ibraninya tuh sing juari ngidih lebih, tidak berani minta banyak. Jadi berikanlah kami makanan kami secukupnya saja. Padahal kalau kita melihat bagaimana peristiwa Tuhan memberkati Israel atau Yehuda saat itu dengan mana dan burung pipit, itu berlimpah-limpah makanan. 5 roti 2 ikan sisa 12 keranjang. Itu artinya Tuhan memberikan seharusnya setiap hari kebutuhanmu apa, bukan secukupnya atau secuil. Daily bread artinya makanan sehari-hari, roti sehari-hari. Jadi berikanlah Tuhan pada hari ini kecukupan bagi jasmani kami, bagi keluarga kami, bagi hidup kami. Ini juga mengajarkan kita untuk tidak serakah. Bukan hanya mengajarkan tidak serakah, mengajarkan kita untuk care dengan kehidupan sosial saudara-saudara kita yang membutuhkan juga. Yang berikutnya adalah ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan datang kepada Bapa jika engkau bersengketa. Selesaikan dulu sengketamu dengan saudaramu, baru datanglah kepada Bapa. Ada banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Ketika engkau datang ke pengadilan, kau harus menyelesaikan perselisihanmu dulu sebelum nanti keputusan pengadilan tidak bisa dirubah lagi. Itu artinya jika engkau ingin Tuhan berdamai denganmu, damaikanlah dirimu dengan sesamamu terlebih dahulu. Mengampuni, melupakan kesalahan, juga memohon maaf jika engkau bersalah. Mekanisme itu yang akan membuat doamu itu diterima atau tidak. Jika engkau berdamai dengan sesamamu, maka Tuhan pun akan berdamai denganmu. Ini juga mengajarkan kita untuk tidak membuat perselisihan-perselisihan di mana kita hidup. Ini mengajarkan kita untuk tidak memiliki musuh. Ya, kalau kita punya musuh misalnya kurang garam karena di sebelah itu musuh kita, tetangga yang panasnya dunia ini tidak lebih panas daripada omongan tetangga kan gitu katanya ya. Yang buat kita kuping kita panas saja, akhirnya kita mendendam dan membenci saudara atau tetangga kita. Suatu hari kita perlu minta garam, tidak sempat lagi ke warung karena keburu masakannya nanti kering, panas, karena memusuh aja sebelah atau berselisih dengan tetangga, sehingga akhirnya masakan itu hambar tanpa garam. Itu artinya berkat Tuhan tidak bisa sempurna kita rasakan ketika kita punya perselisihan. Dan Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami bukan hanya pola yang kita ulang-ulang setiap minggunya, tetapi harus kita hayati bahwa inti sari dari kehendak Allah itu terangkum dalam doa Bapa kami, yaitu yang pertama engkau memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, yang kedua engkau memiliki relasi yang benar dengan sesama. Lalu yang berikutnya 13 ayatnya yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pencobaan dengan ujian itu beda atau sama? Dicobai atau diuji sama atau beda? Silakan. Berbeda. Yesus bukan diuji di padang gurun, tetapi Yesus dicoba. Kenapa? Tujuannya iblis supaya Yesus bertekuk lutut di bawah kaki iblis. Tujuan iblis supaya Yesus gagal dalam perjalanan penyelamatan
manusia yang binasa. Jadi dalam pertunjukan Takeshi Castle itu, benteng Takeshi, ada seorang yang berlari di atas tali, jaring tali itu dari bawah lalu ditembaki dengan peluru karet, peluru bola. Bang, bung, bang, bung. Tujuannya supaya apa? Supaya orang itu jatuh, bukan supaya orang itu terambil melewati tali itu. Itu cobaan, supaya engkau gagal. Dan Tuhan tahu bahwa manusia itu sering kali jatuh di dalam dosa karena pencobaan demi pencobaan. Karena Tuhan sudah melewatinya 40 hari lamanya di padang gurun sebelum Yesus menjalani pelayanannya, setelah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Karena itu berdoalah, mohon untuk Tuhan membackup hal itu, supaya engkau tidak jatuh di dalam pencobaan, apalagi jerat dari si jahat. Tuhan menginginkan umatnya atau saudara dan saya anak-anaknya utuh dalam perlindungannya. Karena itu mekanisme doa yang benar adalah sebenarnya terangkum dalam doa Bapa kami ini, yaitu relasimu dengan Tuhan benar, relasimu dengan sesama dengan benar, berkatmu terasa sehari-harinya ada, lalu yang terakhir engkau dilindungi. Kalau bahasa Balinya lahiriah batiniah, yang kasat mata dan yang tidak kasat mata engkau terlindungi. Sekarang musuh kita pun musuh yang kasat mata, yang terlihat dan yang tidak terlihat, atau skala dan niskala. Apa musuh yang terlihat? Musuh yang terlihat banyak sekali. Ya, kita keluar rumah dan meninggalkan rumah terbuka, kunci masih menyangkut di pintu, maka itu menjadi peluang orang untuk bisa masuk, pencuri bisa masuk mengambil hak milik kita. Musuh yang tidak tampak saat ini lebih jelas lagi, yaitu sesuatu yang kecil yang bisa menyebar. Pandemi yang belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Nah, itu terangkum dalam kalimat pencobaan dan yang jahat. Kalau begitu, mari kita merenungkan bahwa ajakan Tuhan ini adalah benar-benar untuk kepentingan manusia, keselamatan kehidupan kita. Dan menjadi orang Kristen tidak boleh melupakan doa dan kuasanya. Kalau bukan karena doa, saya tidak mampu berdiri sampai dengan hari ini. Kalau bukan karena doa, saya tidak mampu menjalani hidup dengan begitu beratnya beban-beban yang mungkin menjadi persoalan-persoalan hidup yang juga saudara dan saya alami. Dan Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, maka dalam perenungan firman Tuhan ini, biarlah di masa-masa isu global seperti sekarang ini, justru engkau harus memperkuat hubunganmu dengan Tuhan di dalam doa yang benar. Masuklah di dalam rumahmu, ambil saat teduh pribadi atau bersama dengan keluargamu. Saya biasa kalau momen-momen ibadah di rumah itu bersama dengan istri dan anak-anak, tetapi kalau momen khusus kami dalam pergumulan, biasanya saya berdua dengan istri saya. Atau momen khusus dalam beban-beban yang mungkin kaitannya dengan pelayanan, maka saya pribadi dengan Tuhan. Karena saya membutuhkan itu. Ketika saya berdoa, seperti ada energi yang baru yang memenuhi tubuh saya sehingga saya tetap bersemangat melayani Tuhan. Ketika saya berdoa, ada beban-beban yang terangkat dengan sendirinya karena Tuhan menjauhkan saya dari pencobaan dan yang jahat. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, tetap saya akan membagikan hal ini bahwa kaitannya dengan isu global yang kita hadapi, kita memiliki kesempatan untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, juga keluarga kecil kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini adalah pembukaan bulan misi Pentakosta. Tuhan menjanjikan penghibur, penolong. Ketika Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang mampu menguatkan kita, tetap membuat kita teguh di dalam perjalanan hidup yang masih terus akan kita lewati.
Kita tidak tahu sampai kapan situasi ini, namun percayalah dalam relasimu dengan Tuhan, di dalam doamu, Tuhan tidak terlalu jauh untuk mendengarkan doamu, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menggapaimu, dan kuasanya terlebih besar daripada persoalanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, masuklah dalam kehidupan kami membuka hati kami dan pintu rumah kami masing-masing. Di tempat yang tersembunyi kami akan mengucapkan segala apa yang ada dalam isi hati kami di hadapan-Mu. Karena apa yang tersembunyi terlihat jelas di hadapan Tuhan. Kami tidak mampu merangkai kata-kata yang indah. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kami, bahwa Tuhan yang kuasa itu mampu melihat meskipun belum kami menyampaikannya di hadapan. Bapa, demikian perenungan kami, di mana Tuhan sudah mengajarkan kami untuk memiliki kehidupan doa yang benar. Pola-pola yang benar, yaitu memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, meletakkan Tuhan di posisi yang agung dalam hidup kami, dan memperbaiki hubungan kami dengan sesama. Lalu Tuhan akan menjaga, menolong kami, memelihara kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang kami renungkan bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu menyempurnakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut pengakuan iman tadi dengan pujian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, berkenaan dengan pelaksanaan bulan misi GKPB 2020, maka Departemen Kesaksian dan Pengembangan bidang PI atau tabur tuai menyiapkan materi dan jadwal kegiatan untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi warga jemaat untuk memperingati merayakan Pantekosta. Mengingat situasi terjadinya penyebaran wabah COVID-19
yang tidak terduga dapat saja akan terjadi perubahan jadwal serta kegiatan bulan misi Pentakosta 2020 ini. Kita bersyukur sudah bisa melewati rangkaian acara Paskah dalam situasi sulit dengan memanfaatkan berbagai sarana dan fasilitas yang ada. Dan selanjutnya kita akan segera memasuki bulan misi Pentakosta 2020 dalam situasi yang mungkin relatif sama dengan keadaan sebelumnya. Namun semangat keberimanan kita tidak menyurutkan keinginan kita untuk terus bersaksi dan memberitakan kabar baik. Bulan misi Pentakosta GKPB 2020 dipayungi oleh subtema "Janganlah takut, bersatulah dan tetap bersaksi dengan kuasa Roh Kudus". Ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu hal sudah sering terbukti menjadi penghalang kesuksesan. Hal ini dapat juga berdampak buruk terhadap laju perkembangan dan pertumbuhan gereja. Demikian juga kesatuan di antara warga gereja yang kurang terpelihara akan menjadi pemicu runtuhnya sendi-sendi keimanan. Keluarga, persahabatan, organisasi, dan berbagai bentuk komunitas lainnya. Kebersamaan dalam keberagaman dengan didukung oleh motivasi yang luhur dan integritas yang tinggi akan menyanggupkan gereja terus gencar menyuarakan kabar baik dalam segala keadaan. Subtema tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah pesan untuk mengevaluasi diri. Situasi khusus berkenaan dengan COVID-19 dengan berbagai dampaknya kiranya semakin menyadarkan warga gereja untuk bertumpu pada keyakinan bahwa dengan bimbingan Roh Kudus segalanya akan dapat teratasi. Seruan bersatu dan gotong royong dari pemerintah perlu mendapat respon positif dari gereja. Respon ini menjadi salah satu bukti bahwa gereja sedang mewujud menyatakan amanat agung Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saya akan menjelaskan simbol dari bulan misi Pentakosta. Bumi digambarkan dengan globe yang bulat, simbol di mana semua makhluk hidup dan segala isinya yang diciptakan Tuhan tinggal di dalamnya. Peta yang berwarna hijau dan kuning sebagai simbol pulau-pulau dan bangsa-bangsa yang sudah menerima Tuhan Yesus, namun ada juga yang belum. Dapat juga menggambarkan penyebaran COVID-19 ini yang sedang melanda bangsa-bangsa. Manusia yang bergandengan tangan memegang Alkitab dan salib sebagai simbol orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka diajak untuk tidak pernah takut dengan tetap beriman, teguh kepada Kristus, dan tetap bersatu dalam menghadapi setiap tantangan dunia. Tetap bersaksi untuk menjadikan semua bangsa murid, dan khususnya di GKPB dalam mempersiapkan Sinode 47 untuk jangan takut dan tetap bersatu apapun nanti hasil sidang tersebut, agar Tuhan tetap dimuliakan dan Injil tetap diberitakan. Burung merpati sebagai simbol kehadiran Tuhan di bumi yang mampu menolong, menguatkan, dan menuntun umatnya untuk tidak takut menghadapi segala keadaan. Tetap bersatu dan tetap bersaksi karena Roh Kudus yang berkuasa akan terus menyertai umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan demikian mari saya mengundang kita semua berdiri, lalu saya akan membuka bulan misi Pentakosta GKPB 2020. Bulan misi Pentakosta GKPB 2020 kita buka di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bergandengan tangan satu dengan yang lain, bersehati, kita akan bersyafaat untuk negeri ini, untuk gereja Tuhan, dan untuk saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, masih dalam isu global yang kami hadapi bersama, menjadi pergumulan bersama, kami berdoa untuk pemimpin negeri kami ini Tuhan, dan pemimpin-pemimpin negara-negara dimanapun ada,
Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, dan juga kekuatan untuk memimpin bangsa-bangsa ini dengan baik dan takut akan Kau. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil adalah seturut dengan rencana Tuhan untuk mengakhiri apa yang jahat yang terjadi dalam kehidupan bersama kami. Kami meyakini bahwa isu global ini akan berakhir pada saatnya Tuhan melawat bangsa ini. Tapi biarlah kami bersinergi bersama-sama Tuhan, bergandengan tangan saling bahu-membahu, dan juga menjaga agar tetap dalam keutuhan negeri ini keamanan dan kesejahteraan. Karena itu Tuhan, kami bersehati bersafaat untuk segala yang terlibat dalam penyelesaian isu global ini. Engkau berkati mereka semua dan tangan-tangan yang mengerjakan bagian mereka, pribadi-pribadi yang memikirkan kelanjutan negeri ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua, aparat keamanan Tuhan berkati sehingga bangsa ini tetap memiliki keamanan yang baik. Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Mereka juga ambil bagian dalam mendoakan, bersehati untuk keutuhan negeri ini agar pulih kembali. Yang berikutnya juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para hamba-Mu yang juga melayani gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah para hamba-Mu Engkau pakai menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi mereka. Menjadi alat Tuhan juga untuk memperbaiki relasi umat-Mu, memiliki relasi yang benar dan karib dengan-Mu ya Tuhan. Dan peliharalah kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan, cukupkan bahkan limpahkan dari segala berkat-Mu. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk perencanaan sidang sinode nantinya. Sinode GKPB akan melaksanakan pesta iman. Engkau berkati segala yang sudah dipersiapkannya, dan juga nanti pada saatnya hasil yang baik yang sesuai dengan perkenanan Tuhan saja. Pihak-pihak penyelenggara Tuhan berkati dan berikan kekuatan keteguhan senantiasa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk GKPB Bukit Palma Sanggulan, saudara-saudari kami yang tidak bersama-sama dengan kami, yang terpisah jarak dan tempat. Engkau berkati kehidupan mereka, dengan profesi mereka masing-masing. Tuhan pakai hidup mereka untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan juga. Bapa, berkati kesehatan mereka dimanapun mereka berada, lindungi keluarganya dari segala pencobaan dan juga yang jahat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat-Mu yang berada di sekitar Tabanan, Sanggulan dan sekitarnya. Engkau berkati kehidupan kami semua Tuhan, pekerjaan usaha kami dan keseharian kami. Engkau limpahkan dengan berkat-berkat-Mu. Engkau berikan kesehatan yang baik bagi masing-masing kami, sehingga dengan imun tubuh yang baik Tuhan, segala kemungkinan-kemungkinan yang buruk tidak berlaku bagi kehidupan keluarga kami. Berikanlah kami persekutuan yang erat satu dengan yang lain Tuhan. Jauhkan hati kami dari kebencian-kebencian. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena begitu banyak perpanjangan tangan Tuhan lewat bantuan-bantuan kasih yang kami terima. Engkau limpahkan mereka dengan berkat-Mu, dan biarlah mereka melakukannya dengan sukacita dan penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para hamba-Mu majelis yang melayani Tuhan Jemaat Bukit Palma dan hamba yang Tuhan masih percayakan. Karena itu Tuhan, segala rangkaian yang kami aturkan bagi-Mu dalam peribadahan kami, meskipun di rumah kami masing-masing, lawatan dan cinta kasih Tuhan terjadi bagi kami sekalian. Ya Bapa Surgawi, begitu banyak hal yang belum tersampaikan dalam syafaat ini. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Engkau berkati dan Engkau pulihkan. Dalam perasaan khawatir, Engkau hibur dan Engkau kuatkan. Dalam segala persoalan yang mereka hadapi, Tuhan campur tangan. Karena itulah kami bersyafaat di hadapan-Mu, dan pada akhirnya kami sempurnakan syafaat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengumpulkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan persembahan yang kita persiapkan. Kita kumpulkan dan firman Tuhan sebagai dasar dari persembahan ini dari Maliaki 3 ayat yang ke-10.
Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita sambut firman Tuhan ini dan kita haturkan persembahan dengan pujian. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami rasa syukur dan menggerakkan hati kami. Kemudian kami mengumpulkan rasa syukur ini dalam rupa persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya apa yang kami kumpulkan ini Engkau memberkatinya Tuhan, sehingga menjadi persiapan demi persiapan bagi gerejamu untuk tetap melayani Tuhan. Tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, para hamba-Mu majelis yang mengelola persembahan ini, Kau berikan hikmat, kebijaksanaan, pengertian, agar kami mengelola persembahan ini dengan senantiasa seturut dengan kehendak dan perkenanan Tuhan saja. Kami berdoa untuk berkat-Mu yang masih kami simpan dalam hidup kami. Beri kami juga pengetahuan agar kami menggunakan berkat Tuhan itu dengan bijaksana dan takut akan Tuhan, lalu jadikan hidup kami pun saluran-saluran berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan ini, dan kami haturkan persembahan ini dengan penuh rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita menutup ibadah ini dengan bangkit berdiri dan memuji Tuhan lewat pujian. Saat ini pulanglah dengan sejahtera, arahkan hati dan hidupmu, tetap semangat menjalani kehidupan, percayalah di dalam Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Damai dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati, pikiran, dan hidupmu di dalam Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.